Ketika saya ke Labuan Bajo, itu ibu-ibu muslimat komplain. Dia bilang, Ustadz kami ini tidak punya kiai. Jadi kalau ada pengajian itu kayak supir tembak. Siapa yang datang, ya mau jauh lah, mau persis. Jadi khutbahnya beda-beda. Yang hari ini halal, besok haram, besok halal lagi kira-kira. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat atas pelaksanaan Rakernas LWP PBNU. Seperti kita ketahui bahwa lembaga wakaf ini sangat-sangat penting. Bahkan di luar negeri tidak ada Kementerian Agama, yang ada Kementerian Wakaf. Saudi Arabia Kementerian Wakaf dan Haji. Qatar Kementerian Wakaf juga. Jadi wakaf itu aset besar umat Islam. Potensinya luar biasa. Di Indonesia saja bagi warga NU dengan jumlah yang konon sampai 150 juta. Kalau yang mau wakaf 10% saja Pak Mardini, kira-kira 15 juta. Kali 1 juta saja berapa? 15 triliun. Potensi wakaf ini kalau 1 juta rupiah aja pada 10% warga NU, 15 juta kali 1 juta itu 15 triliun. Luar biasa sekali. Jadi sementara ini kita masih mengenal wakaf tradisional. Konon menurut sebuah penelitian, mayoritas wakaf kita masih berupa masjid, madrasah, dan makam. Jadi orang-orang masih memberikan wakaf dalam bentuk tanah, dan itu sudah sejak zaman dahulu sehingga hari ini. Yang kita juga perlu perhatikan supaya jangan sampai hilang. Tadi Pak Mardini sempat cerita-cerita ada berapa aset kita yang hilang. Di Jakarta ini mahal, di Mampang Perapatan. Yang kalau dijual hari ini harganya berapa Pak? 200 miliar. Ada di Tomang, di Selipi. Ada beberapa di masa lalu aset kita itu hilang karena tidak diurus. Makanya Rakernas ini kita harapkan di samping nanti juga akan memperbesar potensi wakaf berupa uang. Juga yang pertama kita menguatkan pendataan di wakaf konvensional. Jangan sampai tanah-tanah wakaf NU kemudian diambil orang lain. Dan juga hendaknya pengurus lembaga wakaf ini terdata rapi sampai ke tingkat paling bawah. Ada konon sebagian daerah belum ada pengurus wakaf. Bahkan di luar Jawa banyak yang belum punya kantor. Saya kapan hari ke Kendari, dari 17 PCNU yang punya kantor masih 2. 15 belum punya kantor PCNU, apalagi lembaga wakaf. Ini kan lucu ya, NU sudah hampir 1 abad. Saya kemarin datang ke Labuan Bajo, mewakili ketum. Saya datang suruh ke kantor PCNU, diantar dari hotel, terus loh kok semakin ke desa, semakin masuk. Ini kemana Pak? Ke kantor. Ternyata kantornya di rumahnya Pak Ketua. Jadi belum punya kantor. Labuan Bajo yang sudah menjadi gemerlap itu kantornya masih di kampung, di rumahnya ketua NU. Jadi kondisi di Indonesia Timur masih tidak berimbang. Kendari aja yang gak jauh-jauh. Kendari 17 PCNU Kendari yang punya kantor masih 2. Kebetulan dua-duanya itu alumni saya, Konawe Utara sama Konawe Selatan. Selebihnya tidak punya kantor. Artinya betapa banyak yang harus kita gali untuk pemberdayaan NU. Kalau seandainya wakaf kita ini maksimal Pak, banyak yang bisa kita lakukan. Ketika saya ke Labuan Bajo, itu ibu-ibu muslimat komplain. Dia bilang, Ustadz kami ini tidak punya kiai. Jadi kalau ada pengajian itu kayak supir tembak. Siapa yang datang, ya mau jauh lah, mau persis. Jadi khutbahnya beda-beda. Yang hari ini halal, besok haram, besok halal lagi kira-kira. Karena dia tidak punya kiai NU yang permanen. Ini kan lucu sekali. Saya sudah usul pada ketum, gimana kita mesti kirim dai ke Indonesia Timur.
Bagaimana anak-anak Indonesia Timur bisa sekolah ke Jawa dengan biaya kita. Saya sudah katakan itu kepada Al-Aziz juga. Apabila wakaf kita ini berdaya, mempunyai duit banyak, tentu bisa sebagian untuk membiayai dakwah di Indonesia Timur. Kita perlu kirim banyak dai ke Papua. Kita perlu banyak dai di NTT. Di sana sarannya tidak ada. Di Labuan Bajo tidak punya kantor, tidak punya madrasah, tidak punya pesantren. Saya sampai bingung lah, terus punya apa gitu. Ada datang ya? Saya datang ke sana. Ya ini saya sudah lapor ketum. Bagaimana kita mesti kuatkan teman-teman di timur itu supaya mereka punya masjid, punya madrasah, punya hal-hal yang bisa mendukung perjuangan kita di sana. Makanya Bapak Ibu sekalian, posisi lembaga wakaf ini betul-betul sangat penting dan potensinya sangat besar. Di samping wakaf berupa tanah, berupa bangunan, berupa masjid yang sudah ada, tetapi kita mesti berpikir untuk menjadikan wakaf produktif seperti yang dilakukan di Singapura umpamanya. Kalau kita ke Singapura, saya pernah lihat bagaimana sebuah masjid yang dulu wakafnya Sayyid Umar Al-Junaid, satu masjid dan 4 toko, hari ini sudah menjadi apartemen 12 lantai dan menjadi perkantoran, menjadi pusat bisnis. Bagaimana wakaf kita kemudian berdaya? Jangan sampai wakaf kita nggak terurus, terus nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngopeni, menjadi mubazir. Tentu ini kita perlu uang, makanya wakaf produktif berupa uang, ya wakaf uang. Ada juga bisa berupa saham, ada juga berupa surat berharga yang lain, ya. Ini regulasinya sudah ada di Indonesia, cuma kurang promosinya. Tadi saya lihat dari Bank Danamon sudah memberi ada kemudahan bisa wakaf 10.000, kan enteng sekali Pak. Ini kalau kita sosialisasikan semua warga NU wakaf minimal 10.000 per minggu mamanya. Berapa kan banyak Pak? 10.000 saya kira nemu pun gak jadi kaya, kehilangan pun gak jadi miskin. 10.000 aja. Coba ini kalau digerakkan masif 10.000 setiap minggu aja, 1 bulan 40.000 kali 1 juta orang, 40 miliar, 40.000 aja. Ini perkaliannya Pak yang harusnya kita luar biasa. Jangankan 40.000, gerakan 1.000 rupiah aja setiap hari, 1.000 rupiah saja setiap hari dari 150 juta warga NU. Bayangkan, 1 juta aja katakan yang mau bayar, 1.000 kali 1 juta berapa? 1 miliar Pak setiap hari. Kalau kita mau nelateni gerakan 1.000 rupiah. Di Malang ada satu MWC kecamatan Turen, sebelah kecamatan saya. Itu dalam tempo 6 bulan berhasil mengumpulkan 1,2 miliar dari omplongan. Dia bikin omplong yang dikirim ke jamaah-jamaah ngaji itu, dia punya 20.000 omplong. Ngerti omplong ya? Kotak kaleng gitu lah. Kaleng itu dibagi ke ibu-ibu muslimat pengajian-pengajian. Setelah 6 bulan dibetok, ya apa dibetok itu? Dibuka yang 12.000 itu terkumpul 1, sekian miliar hanya dalam satu kecamatan. Kemarin saya dengar Magelang itu sekarang kemarin baru beli bis. Magelang itu punya beberapa bis wisata, kemarin baru beli 2 katanya. Itu 1 bulan hasil koinnya itu 1,5 miliar untuk satu kabupaten Magelang aja. Artinya potensi wakaf uang itu besar sekali. Kalau kita bisa sinergi, ya dulu kan itu digerakkan oleh gerakan PKPNU, koinisasi itu. Itu kalau kita bikin gerakan nasional diinisiasi oleh lembaga wakaf, mungkin kita bisa nyiapin seperti tadi itu, omplong-omplongnya itu yang tradisional. Kalau yang modern seperti Pak Danamon tadi sudah bisa pakai transfer atau bisa auto debit atau bisa pakai kris ya Pak. Konon lembaga-lembaga amal non NU, saya punya istri saya dulu sekretaris FISIP Universitas Brawijaya.
Itu teman-teman dari kelompok lain itu aktif sekali datang ke kampus, ke dosen-dosen, ke dokter-dokter, nawari yang autodebit itu. Bahkan mereka konon bisa komunikasi dengan pihak bank. Kalau kita maunya kenal Pak Heri, tanya Pak siapa orang yang duitnya banyak, diintipin, fulan duitnya banyak. Itu kemudian ditodong dihubungi sehingga dia menjadi donatur. Jadi mereka punya tim pengintip yang orang punya duit banyak-banyak itu. Sehingga itu mereka makanya nggak heran mereka punya duit yang sedemikian besar. Karena mereka militan sekali. Dan memang profesional, digaji Pak. Menurut survei kenapa wakaf kita itu nggak jalan? Karena rata-rata tidak digaji. 84% petugas wakaf itu sambilan. Ya jadi bukan nggak diurus ya sak longgar-longgari lah gitu lah ya. Hanya 16% nadir wakaf itu yang profesional, yang memang bekerja mendatangkan uang dan memang menghasilkan uang. Saya kira ke depan ini perlu diubah Pak. Nadir ini harus dengan adanya kompetensi, dengan ada pelatihan, supaya nadir ini memang betul-betul dia bisa menggandakan uang, bisa memproduktifkan uang sehingga dia layak digaji. Itu sebabnya ya mohon maaf yang kemarin lembaga yang baru ditutup itu kan luar biasa hebat. Gajinya berapa? 250 juta Pak. Pak Maldini gajinya berapa? Lillahi ta'ala. Kita ini karena nggak digaji ya kerjanya ya seikhlasnya gitu. Padahal kalau bisa digaji mungkin lebih ikhlas lagi. Jadi ikhlas itu mungkin sekarang digaji supaya lebih ikhlas gitu kira-kira. Tapi tentu saja harus profesional. Jangan seperti lembaga yang baru ditutup kemarin itu, konon direkturnya gajinya 400 juta. Wah itu mah berlebihan itu sudah penggarongan kalau ini ya nggak boleh ya nggak. Jangan berlebihan. Tapi selama itu prosedural, profesional, saya kira boleh. Dan itu ada aturannya dalam kitab fikih, di undang-undang juga ada. Artinya harus ada batas. Jangan sampai lembaga amal ini menjadi lembaga itu tadi aksi copet tanggap atau seperti apa yang kemudian bayarannya lebih wajib yang luar biasa sehingga tidak masuk akal gitu loh. Bagaimana direkturnya mobilnya 5 Pajero, Alphard, Fortuner, nah ini berlebihan kan kasihan yang orang-orang miskin Pak. Tetapi selama dia itu digaji dengan profesional itu saya kira bagus ya. Jadi bagaimana kita Rakernas ini kita tadi Pak Maldini bilang kita menyelesaikan perkum aturannya, kita bikin aturan yang benar yang betul-betul bisa memang mewadahi kepentingan wakaf dan pengelolaan dengan baik. Kemudian pendataan Pak, aset kita mesti didata, jangan sampai ada yang hilang ketelisut, jangan lagi kita ribut lagi, gegeran lagi. Di Malang pernah ada orang tua punya masjid di depan rumah. Ketika itu suratnya belum dipecah, tanahnya lebar sekali, sama anaknya dijual, otomatis masjidnya ikut kejual karena dia ada di satu sertifikat. Itu sampai gegeran di pengadilan Pak. Ya karena memang secara fakta pembelinya punya sertifikat dan masjid itu ada di dalamnya. Mungkin orang tuanya dulu kaya, masjidnya di depan rumah, sekarang anaknya butuh, dijual semua katut sak masjidnya. Makanya pendataan aset wakaf ini penting. Kita juga lembaga wakaf ini mesti strukturnya juga lengkap sampai ke semua daerah, wilayah agar semua tertib. Dan kemudian optimalisasi nadir wakaf. Bagaimana nadir-nakir wakaf ini menjadi lebih pintar, lebih profesional dan dia bisa bekerja dengan lebih baik. Dan mungkin yang terakhir yang memang harus kita pikirkan, bagaimana bisa mendapatkan atau mengoptimalkan pendapatan wakaf yang tunai. Wakaf berupa uang, berupa saham, berupa apa yang hari ini sudah sedemikian mudah. Bagaimana kalau dulu orang perlu wakaf nunggu kaya, kasih tanah 1 hektar. Sekarang sudah 10.000 ya Pak ya, 20.000, 50.000. Ini kan mudah sekali. Saya pikir perlu kita create ke masyarakat. Wakaf, ya jangan 10.000 lah, kekecilan. 50.000 maunya kan, karena kalau 10.000 kok harga rokok cuma setengah bungkus. Gerakan wakaf 100.000 umpamanya, atau wakaf 1 juta. Saya kira 1 juta itu tidak terlalu banyak Pak. Gerakan wakaf 1 juta,
Kalau kita bisa nemu 1 juta orang, sudah ketemu 1 triliun. Wah, ini luar biasa. Barangkali nanti kita bisa pikirkan bagaimana kita menggerakkan, mempromosikan supaya dengan begitu mereka tertarik untuk melakukan wakaf. Sementara ini semua orang saya kira pingin wakaf. Tidak ada orang tidak kepingin jariah. Orang miskin pun kepingin sodako. Saya lihat malah orang miskin kalau Jumatan nyumbangnya lebih banyak daripada yang bawa kontak gitu. Tetapi bagaimana ini menjadi wakaf, agar orang tahu kalau wakaf itu mudah dan tidak harus besar dan bisa dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Saya kira ini tugas kita. Kekuatan kita jauh lebih besar, Pak, daripada lembaga-lembaga yang lain yang tak punya ormas. Itu yang bisa ngelola duit ratusan miliar, padahal mereka hanya yayasan, tidak punya ranting, tidak punya cabang, tidak punya organisasi segede NU. NU harusnya jauh lebih besar. Untuk itu kita mendukung, mendorong semoga lembaga wakaf dan pertahanan PBNU semuanya akan menjadi lebih baik. Dengan Rakernas ini kita menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih bermanfaat untuk kemajuan lembaga wakaf di masa yang akan datang.